Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Adik-adik teman-teman semuanya, pada malam hari ini terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk yang kedua kalinya kita bertemu di dunia maya untuk kembali meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Pada minggu yang telah lalu, kita sudah belajar tentang makharijul huruf, itu tempat keluar huruf, dan kita sudah praktek waktu itu. Dan pada hari ini, kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Adakah yang sudah pernah belajar mungkin tajwid ini tentang hukum nun tanwin, nun sukun atau tanwin? Ada berapa hukumnya? Boleh silakan angkat tangan. Ada Ada berapa? ada ada 4, Pak. Ada 4. Boleh. Baik. Em, Mari kita cek ya. Mari kita cek. Saya share screen dulu. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul kembali ya. Hmm, baik. Ambil dari awal. Oke. Sudah punya Quran masing-masing kan ya? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, sudah punya Quran masing-masing ya. Nanti kalau Udah, udah Pak. kita, mantap, baik. Oke, sekarang kita mulai dari awal dulu. Ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin. Ada yang pernah belajar ilmu tajwid nggak? Seharusnya ada dong. Seharusnya. Ada sedikit Kak dahulu. Iya. Baik, sekarang kita mengulang dulu untuk pemantapan dulu bahwa untuk apa pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Menguasai tajwid sama pentingnya untuk memahami makna dan keindahan Al-Quran. Karena gini, kalau kita salah membaca hurufnya atau panjang pendeknya, siapa tahu nanti akan merubah makna. Itu fatalnya di sana. Maka disinilah salah satu pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Baik, pada malam hari ini kita akan mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar halqi yaitu izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi semua huruf yang di sini adalah huruf di tenggorokan. Hurufnya itu ada 6, ada hamzah, ada ha, ain, ghain, ha, dan kha. Ada 6. Semua itu adalah huruf yang berada di tenggorokan sini. Oke. Nanti ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf salah satu dari yang huruf 6 ini, maka dibacanya jelas. Dibaca jelas dan tidak boleh berdengung. Artinya jelas bunyinya. Nunnya, tanwinnya jelas. Bisa ikut sampai sini dulu? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Pada surah Al-Fil ayat ketiga, di sini ada bunyinya toiron ababila. Toiron ababila. Ron itu tanwin bertemu dengan hamzah a. Toiron. Jadi bunyi N-nya itu sangat jelas sekali. Bunyi nunnya atau bunyi tanwinnya itu jelas. Toiron. Ron ababila. Bukan toiron ababi. Bukan begitu. Oke. Nah itu bunyi izhar namanya. Yang kedua contohnya nun mati bertemu dengan ain. Min alaqin. Min alaq. Nah, bunyi nunnya itu jelas dibunyikan. Surah Al-Qari'ah ayat ke-8. Wa amma man
Khaffat. Ini kadang-kadang kalau anak-anak atau ketika waktu kecil dulu kita belajarnya ada yang pernah baca wa amma man khaffat. Nah, ada yang pernah baca seperti itu. Tapi yang benar adalah man khaffat. Jadi nun bertemu kha dibaca jelas. Apanya yang jelas? Nunnya. Bunyi n-nya itu jelas. Oke, yang terakhir Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat ketiga. Salamun hiya mun. Dhammatain bertemu dengan huruf H. Ha. Oke, coba salah satu di antara adik-adik yang baca, boleh? Contoh yang pertama, silakan. Ulun Pak. Silakan. Udah Pak. Toiron ababila. Bagus sekali. Baik, contoh yang kedua, silakan yang lain. Boleh? Ikhwan? Ikhwan boleh? Min min alaq. Iya, betul. Baik, yang ketiga, contohnya perempuan boleh? Ulun Kak. Oke, Pak. silakan. Silakan Mel. Wa man khaffat. Iya, betul. Jelas sekali nunnya. Yang terakhir, ada lagi satu orang. Silakan. Si teman kita, Maisarah, boleh? Salamun hiya. Oke, betul. Nah, itu bunyi izhar semuanya. Oke. Nah, baik. Kita lanjut dulu pada hukum yang berikutnya. Yang kedua adalah hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, kemudian bi gunnah artinya dengan dengung. Hurufnya ada empat, na, ma, wa, ya. Sini huruf ya, huruf nun, mim, dan waw. Dan ketika membunyikan huruf ini nanti dengan berdengung. Berdengung itu kayak gitu loh. Bunyi panjang, dipanjangkan. Kita masuk ke hurufnya ya. Contoh. Nah, nun mati atau tanwinnya nanti dimasukkan ke huruf yang salah satu daripada huruf yang empat tadi. Contoh, surah Al-Zalzalah ayat ke-7. Famai, bunyi nun, bunyi n-nya hilang, bunyi nunnya hilang. Yang ada bunyi huruf ya. Famai dan dibaca panjang. Famai ya'mal. Bisa? Baik, coba Bisa Pak. adik Inggit boleh dibaca? Ramai mal. Oke, bagus. Contoh yang kedua. Amilatun nasibah. Coba kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Amilatun Amilatun nasibah. nasibah. Oke. Yang ketiga. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini ka'asfim fim langsung bunyi huruf mim. Oke? Boleh. Si Saman, boleh baca? Faja'alahum. Saman boleh? Kelihatan nggak? Lelet tadi ulun Kak. Oh, oke, 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 oke. Yang lain. Amel, Amelia Safitri, boleh? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'al faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, bagus. Kita fokusnya kepada filmnya ya. Ka'asfim ma'kul. Baik. Ayat yang terakhir contohnya Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke. Boleh dengarkan sekali lagi.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ketika membaca abi lahabiu, biunya itu ada bunyi khaysyum. Bunyi khaysyum itu bunyi sengau, bunyi kepangkal hidung. Lahabiu, biu, bukan biu, tapi biu, begitu. Oke ya, sekali lagi. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Boleh. Hafizatul Zahra, boleh diulang? Boleh dibaca? Tabbat yada abi lahabin. Oke, ujungnya hilang. Atau hilang suaranya. Baik. Nah, di salah satu ini biunya itu biasanya ada orang yang tidak membaca, tidak pakai bunyi khaysyum, bunyi yang di pangkal hidung dalam itu ya. Nah, jadi yang betul adalah ada bunyi biung. Cara mengetahui itu sengau atau tidak, kalau hidungnya dipencet gini, kalau bunyi masih biu berarti di mulut. Tapi kalau biung nggak bisa suara, nanti berarti dia adanya di pangkal hidung. Contoh begini. Tabbat yada abi lahabiu. Biu berarti di mulut itu. Biu masih ada wiunya. Itu di mulut. Tapi kalau dia sengau yang benar, abi lahabiu. Biu itu nggak bunyi. Biu. Kenapa? Karena hidungnya ditutup. Nah, itu baru benar bunyinya. Biu itu. Oke. Kita lanjut dulu. Nanti biar kita bisa praktek. Idgham bila gunnah. Nah, ini lawan daripada idgham bi gunnah. Jadi idgham itu ada dua. Pertama tadi izhar, yang kemudian idgham. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham masuk juga ke hurufnya. Hurufnya cuma dua, itu la dengan ro. Dan dibacanya tidak panjang, tidak boleh berdengung. Langsung masuk ke huruf la ataupun ke huruf ro. Oke? Langsung dimasukkan ke huruf la dan ke huruf ra. Kita ambil contohnya. Surah Al-Ma'un ayat keempat. Fawailul. Tidak boleh membacanya fawailul lil musallin. Nah, itu salah. Jadi yang benar fawailul lil musallin. Lul, bukan lun lagi. Walaupun tanwin, dia lun, bertemu dengan huruf la, bertasydid, maka dimasukkan hurufnya menjadi idgham bila gunnah. Idgham huruf yang masuk tanpa dengung. Dan dibaca pendek. Fawailul lil musallin. Oke. Yang contoh huruf ra, fahuwa fi 'ishatir radiyah. 'Ishatir radiyah. 'Ishatir radiyah. Oke, bukan 'ishatin radiyatin, bukan. Tapi 'ishatir radiyah. Oke. Bisa dicoba. Ah, teman kita siapa ya? Siapa yang mau coba? Boleh? Boleh sebut nama? Siapa? Belum. Saman. Saman, Saman, boleh. Silakan. Pawai fahuwa fi isyatir radiyah. Oke. Idghamnya sudah betul. Hanya saja nanti kita perbaiki lagi hurufnya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar makharijul huruf, tapi memang perlu difahami, perlu diingat bahwa memperbaiki huruf itu memang paling susah. Oke? Nanti huruf ainnya, huruf syanya, huruf ra-nya diperbaiki. It's okay. Bisa diulangi sekali lagi? Paling tidak idgham bila gunnahnya benar. Silakan, Saman. Fi isyatir radiyah. Oke, idgham bila gunnahnya benar. Catatannya di sana dulu. Baik. Kita lanjut dulu.
Artinya sudah mulai memahami bahwa huruf itu dimasukkan. Nah, hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab ini adalah iqlab itu mengubah bunyi nun, membalikkan bunyi nun sukun menjadi huruf mim. Bunyinya seperti mim. Oke, hurufnya cuma satu, huruf ba. Oke, kita ambil contohnya. Surah Al-Humazah ayat keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Di atasnya itu ada huruf mim kecil kayak apa namanya? Kayak toge, bentuknya kayak toge gitu dikit. Kalla layum artinya nunnya itu dirubah menjadi huruf mim. Namanya iqlab. Dalam tajwid namanya iqlab. Jadi bukan layun badan nafil, bukan. Tapi dirubah menjadi layum badan dan dibacanya panjang, didengungkan. Kalla layum badan nafil hutamah. Oke, coba kita baca bareng-bareng ya. Ulangi setelah kakak ya. Kalla layum badan nafil hutamah. Satu, dua, tiga. Kalla Layumbadanna fil hutamah. Oke. Baik, ayat berikutnya lanasfa'am. Nah, di sini tidak ada huruf mimnya, huruf mim di atas, huruf mim kecil di atas nggak ada. Tapi ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Bunyinya sama dijadikan huruf mim. Bunyinya saja. Lanasfa'am bin nasiyah. Coba, satu, dua, tiga. Lanas Nasfa'an bin nasiyah. Oke. Ini paling gampang karena hurufnya cuma satu. Oke, insya Allah ingat. Kita lanjut dulu. Yang terakhir adalah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa ini hurufnya ada 15. Ada 15 huruf sisa daripada izhar, iqlab, dan idgham biguna dan idgham bilaguna. Itu semua sisanya 15 disebut dengan ikhfa hakiki nanti hurufnya. Ambil contoh sedikit saja di sini. Dan ini biasanya agak susah dikit ya. Nah, yang paling gampang itu Al-Baqarah ayat 275. Antum. Gitu bunyinya. Ikhfa itu artinya disamarkan. Disamarkan itu dia nggak jelas. Apa yang tidak jelas? Bunyi nunnya tidak jelas. Bunyi huruf selanjutnya pun tidak begitu jelas. Tapi kadang ada seperti bunyi huruf yang berikutnya. Contoh. Contoh yang kedua yang ini ya. Antum. Jadi bukan N-nya nggak jelas. Antum. Boleh diulang? Satu, dua, tiga. Antum. Oke. Nah, kalau huruf dia huruf ko, ini kita ambil yang satu, dua, tiga, yang keempat. Min qaumika. Dia ada mengarah kepada huruf ko-nya. Min, dia langsung bunyi begitu. Bukan min, tapi min qaumika. Oke, bisa ya? Coba. Min qaumika. Satu, dua, tiga. Min Qaumika. Oke. Nah, ini juga agak susah yang paling awal. Min syarri ma khalaqa. Coba sekali lagi, dengarkan. Mil, tapi kemudian bunyinya huruf sya. Min syarri ma khalaqa. Sekali lagi dengarkan. Min, jadi mulutnya itu langsung mengarah kepada huruf sya. Min syarri ma khalaqa. Satu, dua, tiga. min Syarri ma khalaq. Oke. Baik. Ini huruf ikhfa hakiki. Oke. Nah, kita sudah belajar ada 4, sebenarnya ada 5.
5 karena idgham di sini dibagi dua, tapi pada dasarnya cuma ada 4. Pertama izhar, kemudian idgham bigunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Baik, sekarang silakan buka Al-Qur'an. Silakan buka Al-Qur'annya di surah em, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin juz 30. Dapat ya? Surah Al-Mutaffifin juz 30. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Coba kita lihat pada ayat yang pertama. Ahmad Fudail. Teman kita Ahmad Pak. Fudail, silahkan baca ayat yang pertama. Bismillah, Pak. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul wailul lil mutaffifin. Oke. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf la. Tanwin bertemu dengan huruf la. La Apa hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf la? idgham bila Idgham gunnah, bila Pak. gunnah. Idgham Bila Bila gunnah. bila gunnah. Betul. Baik. Kemudian kita lanjut. Pada ayat kelima. Pada ayat kelima surah Al-Mutaffifin. Silakan ada yang mau baca? Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Fuadia. Yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaumin azim. Sekali lagi. Liyaumin azim. Oke. Liyaumin azim. Ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ain. Apa hukum bacaannya? Ain. Izhar khalqi. Izhar halqi. Ijhar. Bagus, bagus. Oke. Oke, yang baik, kita lanjut pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Silakan ada yang mau baca? Ikhwan, Pak. Ikhwan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum. Oke. Sekali lagi, Ikhwan. Kitabum marqum. Oke. Di sana ada tanwin, bun, bertemu dengan mim. Tidak mesti Ikhwan yang jawab ya. Yang lain pun boleh. Kitabum marqum. Apa hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf mim? Idgham bigunnah, Izhar. Pak. Idgham Ya. bigunnah. Idgham Idgham bigunnah. Bigunnah. idgham Bigunnah. bigunnah. Betul. Jadi bumnya dibaca panjang. Kitabum. Tapi begini bacanya ya. Bukan kita mentang-mentang bum itu mulutnya agak maju, bum. Enggak. Jadi dibacanya setelah bum, bunyi nya itu kembalikan ke seperti biasa. Kitabum marqum. Jadi gitu cara bacanya. Kayak kitabum marqum. Baik. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Oke. Demikian
pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk belajar, untuk kita meningkatkan em, kualitas bacaan Al-Quran kita. Insya Allah semoga kita berkah semuanya. Oke. Amin. Dan adik-adik semuanya bisa menjadi remaja dan nanti menjadi bekal sebagai orang tua masa depan dengan bacaan Al-Quran yang bagus. Insya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selesai kasih recordingnya. kakak. Kasih Kak. Doakan kami sukses. Kami sayang kakak. Recordingnya selesai. Stop recording.